Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Anggita dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Samudra, Stanbook 2019 Unit 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir Geomorfologi Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitria Mustika, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentukan lahan karst di Yogyakarta. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana proses terbentuknya karst di Yogyakarta ataupun bentukan lahan di Yogyakarta, alangkah sebaiknya kita akan menjelaskan bentukan lahan karst secara umum terlebih dahulu. Dan di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan karst secara umum. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana proses terbentuknya daerah karst ini, kita harus mengetahui dulu apa sih itu daerah karst. Nah, karst ataupun pegunungan kapur adalah sebuah bentukan lahan di permukaan bumi yang umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup, drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk oleh pelarutan batu kapur ataupun batu gamping. Jadi, daerah karst ini tersusun ataupun memiliki kandungan batu kapur atau batu gamping, sehingga biasanya daerah karst ini sering dijadikan sebagai tambang semen. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang proses terbentuknya karst. Nah, proses terbentuknya karst sendiri berlangsung selama jutaan tahun yang melibatkan faktor-faktor geologi, fisika, kimia, dan biologi. Proses terbentuknya karst awalnya terjadi di daerah cekungan di dasar laut, kemudian mengalami pengendapan dari sedimentasi dan sisa-sisa organisme laut yang lama-kelamaan akan larut menjadi kapur. Setelah itu, dengan adanya pergerakan lempeng yang mengakibatkan kenaikan permukaan bumi, sehingga terbentuklah karst. Nah, jadi pada dasarnya daerah karst ini terbentuk dari sisa-sisa pengendapan organisme ataupun sedimentasi di dasar laut, yaitu di sebuah cekungan dalam laut ataupun di daerah yang mungkin di dasar laut. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, proses terbentuknya terjadi di dasar laut, tetapi mengapa sekarang daerah karst itu berada jauh dari laut? Nah, pada dasarnya mungkin dahulunya daerah yang sekarang adalah pegunungan karst, dahulunya itu merupakan sebuah lautan. Karena adanya pengangkatan ataupun pergeseran lempeng atau biasa kita kenal dengan zona subduksi, sehingga sebagian permukaan bumi itu naik. Mungkin yang sudah mengalami pengendapan di bawah laut ini tadi karena adanya proses pergerakan lempeng sehingga naik ke permukaan dan terbentuklah pegunungan karst. Nah, mungkin yang daerah sekarang adalah lautan, kedepannya bisa jadi sebuah pegunungan karst. Kita tidak ada yang tahu, mungkin yang sekarangnya daerah karst kedepannya akan menjadi bentukan lain, kita juga tidak tahu. Makanya apa yang ada sekarang sebaiknya kita manfaatkan dengan baik sehingga kelestariannya akan tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan sampai masa yang akan datang. Nah, ini adalah gambaran pembentukan karst di dasar laut. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kan biasanya di dasar laut itu seharusnya dia berbentuk cair, bukan cair sih, lebih ke butiran ataupun lain hal lah. Namun mengapa bisa menjadi pegunungan karst yang begitu padat? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskannya. Jadi pada dasarnya sisa organisme dan pengendapan tadi di dalam kedalaman 4,5 km itu dia berbentuk molekul ataupun butiran-butiran. Nah, namun setelah lebih dari 4,5 km di dasar laut, dia akan berbentuk padat, menjadi padat. Dari pengendapan tadi yang sudah terendapkan di cekungan bawah laut, dia akan berbentuk menjadi padat dengan adanya CCD atau calcite compensation dip. Nah, dengan adanya pergerakan lempeng ataupun zona subduksi yang biasa kita kenal, dia mengalami pengangkatan. Kan tadi di bawah laut udah padat, jadi dia dengan mengalami pengangkatan sehingga terbentuklah pegunungan karst. Nah,
permukaan bumi ini sendiri akan terus mengalami perubahan, namun dalam waktu yang lama. Kita tidak bisa memperkirakan kapan permukaan bumi ini akan berubah. Namun kita bisa dengan adanya penelitian dari geografi ataupun geologi ataupun dari sumber lainnya, bahwasannya dapat diketahui daerah yang sekarang Kars dulunya bisa jadi merupakan sebuah lautan. Karena untuk sekarang aja kita bisa tahu kan, misalnya yang dulunya lautnya itu bisa sampai ke jalan, sekarang jauh banget dari jalan, ataupun sebaliknya ada yang lautnya dulu jauh banget dari jalan dan sekarang bisa jadi kok bisa dekat banget ya dengan jalan. Mungkin itulah yang dinamakan dengan proses perubahan permukaan bumi. Nah ini dia, mungkin dengan adanya, kalau ini sih lebih ke udah proses, udah jadi morfologinya Kars ya, yang bisa kita lanjut saja. Nah selanjutnya adalah karakteristik morfologi Kars ataupun morfologi Kars itu sendiri. Yang pertama adalah daerahnya berupa cekungan-cekungan. Yang kedua, terdapat bukit-bukit kecil. Yang ketiga, sungai-sungai yang tampak di permukaan hilang dan terputus ke dalam tanah. Nah, maksudnya adalah bahwasannya kan mungkin sungai yang ada di permukaan tanah yang bisa kita lihat, terus di daerah Kars itu kenapa bisa tampak hilang? Mungkin karena sungai tersebut masuk ke dalam gua di dalam Kars tersebut. Biasanya di daerah Kars itu akan terbentuk sebuah gua, sehingga sungai yang ada di permukaan itu tadi masuk ke dalam gua. Dan jika kita melihatnya secara kasat mata gitu, mungkin pertama ada sungai, lalu kemana ya aliran sungai itu? Mungkin aliran sungai itu masuk ke dalam gua tersebut. Nah yang keempat adalah adanya sungai di bawah tanah, yaitu sungai di dalam gua tersebut. Yang kelima, adanya endapan sedimen lempung berwarna merah hasil dari pelapukan batu gamping. Yang keenam, permukaan yang terbuka tampak kasar, berlubang-lubang dan keruncing. Nah, ini dia adalah morfologi Kars. Kenapa sih daerah Kars itu ada yang bukit-bukit kecil, ada yang lubang-lubang? Nah, itu semua terbentuk dari adanya tetesan air hujan. Bisa jadi yang dari bukit-bukit kecil itu merupakan pengendapan dari air hujan, karena kan biasanya air hujan itu kan mengalir, mungkin ada beberapa sedimentasi di situnya, di aliran tersebut, sehingga terbentuklah gunung-gunung kecil. Nah lubang-lubang itu gimana sih? Mungkin dengan adanya pengikisan, dari lama-lama pengikisan sehingga terbentuklah lubang-lubang kecil. Seperti kan proses terbentuknya gua kan begitu juga, dengan adanya pengikisan sedikit demi sedikit, lama-lama terbentuklah sebuah gua. Mungkin begitu sih. Di sini mungkin kayak ada aliran gitu juga ya, kita bisa melihat bahwasanya mungkin itu merupakan aliran sungai. Kan di sini kita bisa nengok ada yang jalur air di bawah tanah. Nah, selanjutnya adalah bentukan Kars. Bentukan Kars ataupun bentukan yang bisa terbentuk di daerah Kars. Yang pertama itu adalah stalaktit. Nah, yang pertama itu adalah stalaktit. Stalaktit ini terbentuk di bawah gua. Stalaktit ini yang terbentuk di langit-langit gua. Dia itu terbentuk karena adanya pengendapan. Karena kan dari atas pegunungan Kars atau dari atas gua itu ditetesi air hujan, sehingga masuk ke dalam gua dan terbentuklah stalaktit. Dia dengan adanya pengendapan. Yang kedua adalah stalagmit. Stalagmit itu sesuatu ataupun tiang gua yang berada, bukan tiang sih, lebih kayak sesuatu yang ada di bawah gua. Mungkin nanti di akhir kita akan menunjukkan fotonya bagaimana. Nah, yang ketiga ada pilar goa. Pilar goa ini adalah gabungan dari stalaktit dan stalagmit. Jadi stalaktit yang menggantung di langit-langit gua dan stalagmit yang berada di lantai gua. Dan jika dari hasil pengendapan stalaktit tadi kan karena dia ada tetesan air hujan. Tetesan hujan itu kan jatuh ke bawah sehingga terbentuklah stalagmit. Nah, setelah mereka terus mengalami pengendapan dan akhirnya terbentuklah pilar goa.
dari stalaktit dan stalagmit itu bergabung menjadi satu. Yang keempat, adanya karen. Karen itu adalah celah-celah atau alur-alur sebagai pelarutan oleh air hujan. Seperti gambar bisa kita lihat bahwasannya ada yang lubang-lubang gua ataupun celah-celah gua. Yang kelima adalah ponor. Ponor adalah lubang masuknya aliran air ke dalam tanah. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwasannya kayak ada aliran sungai yang masuk ke dalam tanah gitu. Namun ada juga yang kayak permukaannya itu bolong-bolong untuk masuknya air. Nah, itu disebut ponor. Habis itu selanjutnya adanya gua kapur. Gua kapur ini proses terbentuknya sama seperti yang tadi dengan adanya terus pengikisan dan sehingga terbentuklah sebuah gua dari adanya sungai ataupun air hujan yang terus membasahi. Yang ketujuh adalah dolin. Dolin adalah lubang atau sumur-sumur yang berbentuk corong di daerah batuan kapur yang terbentuk oleh adanya gaya air hujan. Jadi pada dasarnya semua yang terbentuk di lahan kars ini berasal dari air hujan. Karena kan batu kapur itu mudah terlarut ya, sehingga dengan adanya air hujan terus mengalami pelarutan batu-batu kapur tersebut ataupun batu gamping tersebut. Yang kedelapan adalah terra rossa. Terra rossa ini adalah hasil pelapukan batu kapur yang banyak terdapat di daerah dolina dan merupakan tanah yang subur untuk pelarutan. Nah, jadi dolina tadi ini kayak sebuah danau dan terra rossa ini adalah tanah yang sudah dibawa ataupun yang mengalami pengendapan di daerah lain ataupun di daerah kalau sungai itu ada hulu dan hilir, mungkin di daerah hilirnya. Namun tanah ini subur, bisa dijadikan untuk kita bercocok tanam. Yang kesembilan adalah lapis. Lapis ini adalah bentuk tak rata pada permukaan batu gamping akibat adanya proses pelarutan, penggerusan atau karena proses lain. Jadi lapis ini merupakan bentukan lahan yang tidak rata ataupun bentukan permukaan bumi yang tidak rata. Kita tahu bahwasannya biasanya di daerah kars itu sendiri bentukan lahannya itu kan nggak rata, ada yang bukit-bukit kecil seperti yang kita udah jelaskan tadi, ada yang lubang-lubang kecil. Nah, lapis ini merupakan bentuk tak ratanya dari permukaan bumi, nama lainnya gitu. Yang ke-10 adalah sinkholes. Sinkholes ini merupakan lubang bawah tanah yang terbentuk secara tiba-tiba. Sebenarnya bukan terbentuk tiba-tiba itu karena adanya tekanan ataupun pelarutan ataupun pengikisan. Yang ke-11 adalah sinking cracks. Sinking cracks ini merupakan sungai bawah tanah. Kita bisa lihat dari gambar bahwasannya sungai bawah tanah ini maksudnya adalah sungai yang berada di dalam gua. Dan adanya depresi. Mungkin di sini salah. Sebenarnya nomor 12 itu adalah depresi ataupun cekungan. Dan yang ke-13 adalah conical hills ataupun bukit-bukit. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke pembahasan kita, yaitu bentukan lahan kars yang ada di Yogyakarta. Di sini saya akan mengambil salah satunya adalah Kars Mulo yang berada di Yogyakarta. Ini merupakan peta wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Kars Mulo ini berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Bisa kita lihat dari peta bahwasannya dia terletak itu ada namanya Yogyakarta. Mungkin teman-teman bisa melihat peta yang lebih jelas nanti ya. Nah, lokasi Kars sendiri berada di Jalan Baron, kilometer 6 Mulo, Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nomor kode posnya 55851. Dia berada di area hutan Pancarjo. Dan sedangkan Gunung Kidul sendiri berada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Yang daerah Yogyakarta ini sendiri terbentuk
pada tanggal 27 Mei 1831. Ibu kotanya Wonosari dan luas wilayahnya 729.364 jiwa. Itu pada tahun 2017. Untuk tahun 2020-nya sendiri saya belum tahu berapa. Kepadatannya itu mencapai 491,04 jiwa per kilometer kubik. Kilometer pangkat 2. Nah, luas wilayah Gunung Kidul adalah sepertiga dari daerah induknya, yaitu dari daerah Yogyakarta. Rendahnya kepadatan penduduknya dibandingkan kabupaten lain. Jadi, Gunung Kidul ini merupakan salah satu wilayah dengan penduduk yang rendah dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Nah, dari batas utara, Gunung Kidul ini berbatasan dengan Klaten dan Kabupaten Sukoharjo serta Sleman. Batas timurnya ini berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan batas baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk selatannya berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Sebagian besar wilayahnya adalah perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu yang membentang di selatan Pulau Jawa ke arah timur atau Kabupaten Tulungagung. Jadi, kalau misalnya kita melihat daerah Yogyakarta ini sendiri secara kasat mata itu daerahnya itu bisa terbentuk seperti bukit-bukit kecil. Bisa kita lihat di Google Earth ataupun di sumber lainnya. Jadi daerah Yogyakarta itu sendiri kalau kita lihat banyak pegunungan kecil. Nah, hal itu menandakan bahwasannya di daerah Yogyakarta banyak terdapat perbukitan karst yang dapat dimanfaatkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya pegunungan karst mula ataupun Gunung Kidul. Pegunungan Kidul terbentuk dari batu gamping. Hal ini menandakan bahwa dulunya adalah laut. Temuan fosil laut, hewan laut purba mendukung anggapan ini. Kawasan Gunung Kidul mulai menjadi daratan akibat pengangkatan tektonik dan vulkanik sejak zaman Miosen. Jadi, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, proses terbentuknya Gunung Kidul ataupun pegunungan karst secara umum. Proses terbentuknya pegunungan karst mula yang ada di Gunung Kidul ini sama dengan proses terbentuknya karst secara umum, yaitu dengan adanya pengendapan ataupun sisa-sisa organisme. Seperti di sini adalah fosil hewan laut di bawah laut yang terjadi di cekungan bawah laut. Sehingga lama-kelamaan adanya pengangkatan sehingga terbentuklah pegunungan karst. Mungkin dahulunya bisa jadi dikatakan sebagai daerah laut. Hal itu ditandai dengan adanya penelitian dengan ditemukannya fosil-fosil laut purba yang mendukung dengan anggapan ini. Jadi dapat kita pastikan bahwasannya daerah Gunung Kidul itu dulunya merupakan daerah lautan. Namun kita tidak tahu itu terjadi pada zaman kapan ya. Kita hanya tahu sekarang adanya karst di daerah tersebut. Di sini juga dibilang sudah terjadi sejak zaman Miosen. Sudah sangat lama ya mungkin. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasannya di daerah Yogyakarta itu banyak terdapat perbukitan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya di sebelah utara dari perbatasan Gunung Kidul itu tadi di Kabupaten Klaten adanya perbukitan campuran gamping dan batu beku sisa aktivitas vulkanik purba yang kemudian terhenti. Ada perbukitan Batu Agung yang di selatannya itu ada cekungan Wonosari berupa daratan ketinggian menengah yang terbentuk karena aliran sungai atau oya yang bermuara ke Sungai Opak. Ini terjadi pada zaman Batu Tua dan zaman Batu Baru. Selanjutnya ada di timur lautnya yaitu Kabupaten Wonogiri yaitu Pegunungan Panggung. Nah, ini adalah morfologi karst Gunung Kidul, yaitu sama seperti secara umumnya terdapat ratusan bukit kecil berbentuk kerucut yang puncaknya tumpul, diameternya 2.500
25.300 meter, berada di ketinggian kurang lebih 30 meter sampai 200 meter. Yang kedua, adanya dolina, merupakan cekungan di antara perbukitan yang umumnya berbentuk bundar yang terisi oleh tanah atau air sehingga menjadi danau. Yang ketiga adalah ovala, yaitu beberapa gabungan dolina menjadi satu. Jadi bisa kita lihat pada gambar bahwasannya morfologi kars ini terdiri dari ratusan bukit kecil yang berbentuk seperti kerucut namun puncaknya itu tumpul. Dan yang sebelah lagi yang ada, bisa kita lihat yang ada airnya ini merupakan dolina, yaitu tempat cekungan yang terisi oleh air ataupun tanah. Nah, ovala ini merupakan dolina yang besar karena kan ovala ini merupakan gabungan dari beberapa dolina menjadi satu, sehingga ovala ini merupakan danau yang lebih besar dari dolina. Nah, ini adalah sambungan dari sejarahnya tadi. Pada abad ke-20, Herbert Lehman, seorang peneliti ahli morfologi, berhasil membuka mata dunia tentang bentang alam kars unik yang ada di Asia Tenggara. Nah, yang menjadi salah satu keistimewaannya adalah bentang kars Gunung Sewu yang merupakan gabungan dari 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta dengan kars ternama Gunung Kidul. Sejarah alam kars Gunung Kidul diadopsi dari Slovenia, yang berarti mendeskripsikan tanah gersang dan batu, sebuah wujud estetika panorama kars bagian dari hamparan kreasi alam klasik yang diusulkan menjadi warisan geologi UNESCO. Jadi kars yang ada di Jawa Timur ataupun Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta ini yaitu salah satunya adalah Gunung Kidul, menjadi salah satu warisan geologi UNESCO. Jadi kita sebagai penduduk Indonesia seharusnya bangga karena di Indonesia itu ada salah satu tempat yang sangat indah dan menjadi warisan geologi UNESCO. Nah, selanjutnya itu adalah pemanfaatan kars. Yang pertama adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang ini seperti semen. Yang kedua adanya pariwisata. Kan ada tuh pariwisata arung jeram di bawah gua ataupun wisata di dalam gua. Yang ketiga adalah konservasi, yaitu air. Biasanya di daerah kars itu kan di bawahnya banyak sungai tuh. Jadi bisa dijadikan sebagai daerah konservasi ataupun daerah konservasi tumbuhan karena kars ini tadi kan memiliki tanah yang sangat subur. Yang keempat adalah hidrologi, yaitu air. Yang kelima adalah biodiversity. Yang keenam adalah arkeologi dan paleontologi. Biasanya daerah gua-gua itu banyak dijadikan sebagai tempat-tempat sejarah ataupun tempat yang banyak mengandung unsur-unsur sejarah. Seperti kita ketahui bahwasannya pada zaman dahulu itu banyak orang menggambar di batu-batu dan banyak tinggal di gua-gua, sehingga banyak peninggalan sejarah yang dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang ketujuh adalah budaya. Budaya ini biasanya orang mempercayai untuk sesuatu hal yang mistis ataupun yang adat budaya mereka lah, adat budaya orang-orang setempat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin teman-teman lain nanti bisa menambahkan ataupun mencari informasi dari sumber-sumber lainnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.